Masih bersama kami pemirsa di Breaking News TV One. Saat ini kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan-rekan kami. Ada dari Gerbang Tol Cikatama, rekan kami Agung Prasetyo, dan juga dari Arteri Gentong, rekan kami Alvin Syahputra. Kita akan pantau terlebih dahulu bagaimana kondisi di Gerbang Tol Cikatama bersama dengan Agung Prasetyo. Agung, bagaimana situasi di sana? Ya, selamat siang Nadila, juga pemirsa. Informasi terbaru pantauan arus mudik lebaran di Gerbang Tol Cikampek Utama atau pantauan di ruas tol Jakarta Cikampek. Memang pada siang hari ini terpantau kendaraan yang bergerak dari arah Jakarta yang menuju ke arah Cirebon ataupun menuju ke arah Jawa Tengah sudah mulai normal, tetapi iring-iringan kendaraan pemudik yang bergerak meninggalkan wilayah Jabodetabek terus tak henti-henti melintas di ruas tol Jakarta Cikampek ini. Dan memang di tempat kami mengabarkan saat ini, yaitu di Gerbang Tol Cikampek Utama, terlihat adanya antrian kendaraan 5-10 kendaraan di setiap gardu transaksi yang dibuka untuk menuju ke arah Jawa. Dan pada siang hari ini untuk mengurai ataupun mempercepat transaksi di Gerbang Tol Cikampek Utama, pihak Jasa Marga juga membuka gardu transaksi lebih banyak untuk ke arah tol Trans Jawa, yang mana biasanya hanya 7 gardu utama, namun pada siang hari ini dibuka sebanyak 14 gardu utama dan ditambah dengan 8 gardu satelit. Selain itu juga untuk mengurai kepadatan yang terjadi di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek pada pukul 11:45 waktu Indonesia Barat, Jasa Marga dan Korlantas Polri tadi berlakukan sistem one way, yang mana one way sendiri dibuka dari kilometer 70 sampai kilometer 188. Ini memang sebelumnya one way dijadwalkan dari surat keputusan bersama, yang mana one way seharusnya dijadwalkan pada pukul 14.00, namun memang di sebelah titik di ruas tol Jakarta Cikampek karena mengalami kepadatan yang cukup panjang. Selain di Gerbang Tol Cikampek Utama juga kepadatan mulai terlihat dari kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan tol layang Mbz dengan tol Jakarta Cikampek. Selain itu juga kepadatan terjadi di kilometer 55 mendekati rest area kilometer 57 karena memang banyaknya animo masyarakat ataupun pemudik yang akan masuk ke rest area untuk mengisi bahan bakar ataupun istirahat, sehingga adanya antrian ke lajur jalan dan menyebab kepadatan juga, selain meningkatnya volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek. Sehingga untuk sistem one way, rekayasa lalu lintas one way diberlakukan lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Selain itu juga dapat kami informasikan kendaraan pemudik ataupun yang bergerak yang dari arah Jakarta yang menuju ke arah Jawa hingga siang hari ini tercatat ada sekitar 33.000 lebih kendaraan sudah meninggalkan wilayah Jabodetabek, yang mana memang di waktu yang sama juga pada hari kemarin kendaraan yang meninggalkan wilayah Jakarta hanya sekitar 24.000 lebih, dan angka ini naik sekitar kurang lebih 10.000 kendaraan, yang mana memang ruas tol Jakarta Cikampek akan terus mengalami peningkatan karena ini merupakan jalur utama pemudik untuk menuju ke wilayah timur Pulau Jawa. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek, kembalikan ke Anda di studio, Nadila. Baik, Agung Prasetyo, terima kasih untuk laporannya. Tadi nampak kendaraan belum terlalu padat. Lantas bagaimana dengan situasi di Arteri Gentong? Sudah ada rekan kami, Alvin Syahputra, yang siap mengabarkan. Alvin, bagaimana situasi di sana? Apakah kepadatan juga tampak terlihat di sana? Ya baik Nadila dan juga pemirsa, memang memasuki H-4 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025, sudah banyak masyarakat juga yang melakukan mudik ataupun pergi ke kampung halamannya masing-masing. Dan untuk situasi terkini, Nadila dan juga pemirsa, inilah situasi terkini di Lingkar Gentong, Tasikmalaya,
Jawa Barat. Memang untuk saat ini kendaraan masih belum padat ataupun adanya penumpukan dan juga kemacetan yang terjadi di ruas lingkar Gentong saat ini. Memang untuk tempat saya mengabarkan saat ini merupakan salah satu titik yang sering terjadi kemacetan, yaitu berada di lingkar Gentong Tasikmalaya di letter U, Gentong, Jawa Barat. Memang biasanya untuk titik yang saya mengabarkan saat ini H-2 ataupun H-3 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, ini kemacetannya cukup parah hingga terjadinya penumpukan dan juga stuck di titik tersebut. Memang untuk lalu lintas sendiri tadi mobil didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Kami tadi sempat juga melihat banyaknya kendaraan yang sudah membawa barang bawaan seperti di atas mobil sudah melintas di jalur Gentong. Memang untuk situasi saat ini tidak jauh berbeda dengan lingkar Gentong pada hari biasanya. Namun untuk volume kendaraan sendiri juga sudah ada peningkatan hingga hari ini. Memang untuk jalur lingkar Gentong sendiri nantinya akan diprediksi puncak arus balik itu pada tanggal 27 dan 29 Maret 2025 atau H-4 atau H-2 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025. Memang untuk saat ini jumlah kendaraan sendiri per hari ini yang menuju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya, tadi kami mendapatkan data sekitar 30.000 kendaraan sudah melintas dan didominasi oleh kendaraan kecil dan juga kendaraan sepeda motor. Memang untuk yang pemirsa lihat, inilah situasi kondisi di Gentong sendiri, didominasi juga oleh kendaraan besar seperti bus dan juga truk yang melintas di jalan ini. Memang untuk para pemudik diharapkan berhati-hati karena jalur Gentong ini sangat ekstrim, berliku serta naik turun, sehingga pemudik diharapkan waspada melintas di jalur arteri Gentong ini. Dan untuk saat ini menjelang mudik juga pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota juga telah menyiapkan sebanyak 13 pos pengaturan lalu lintas untuk nantinya para pemudik, untuk membantu para pemudik agar nyaman dan juga aman nantinya melewati jalur Gentong saat ini. Nantinya selain volume kendaraan yang meningkat, biasanya penyebab utama kemacetan di jalur Gentong ini ialah karena jalur yang naik turun serta banyaknya kendaraan besar yang tidak bisa menanjak, yang mengakibatkan penumpukan dan juga kemacetan yang terjadi di jalur Gentong ini. Memang nantinya untuk pihak kepolisian juga ada penerapan tersendiri jika nantinya jalur Gentong sudah mulai padat dan juga adanya penumpukan, nantinya akan memberlakukan one way ataupun sistem satu arah jika nantinya jalur di arteri Gentong ini sudah padat ataupun macet. Nantinya untuk Polres dari Tasikmalaya Kota juga nantinya akan menyiapkan tim, yaitu tim urai dan juga tim rekayasa dari kemacetan yang nantinya akan bertugas untuk mengurai kemacetan sendiri. Demikian Nadila, kembali ke studio. Baik, terima kasih Alvin Syahputra mengabarkan langsung dari arteri Gentong, dan pemirsa kami juga akan mengupdate bagaimana situasi di Cirebon bersama dengan rekan kami Ervan, tetapi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.